perkenalkan nama saya Inkranini Firmansyah dengan NIM 27023523326 dari kelas MTFA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dua metode penyimpanan data yang digunakan dalam Big Data, yaitu file system dan distributed file system. Agar lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskannya menggunakan analogi loker penitipan barang. Di tempat penitipan barang, tentunya terdapat beberapa lemari loker besar. Di dalam loker tersebut, kita bisa menyimpan berbagai macam barang seperti tas, baju, sepatu, kresek berisi snack, dan lain-lain. Nah, petugas akan mencatat nomor loker tempat barang disimpan. Jadi, ketika kita ingin mengambil barang, kita cukup menunjukkan nomor penitipan dan petugas langsung mengetahui lokasi barang tersebut. Nah, ruang penitipan ini bisa diibaratkan sebagai sebuah komputer. Lemari loker di dalamnya seperti folder, sedangkan barang-barang yang dititipkan merupakan file yang disimpan di dalam folder tersebut. Setiap barang memiliki lokasi penyimpanan yang jelas, sehingga petugas dapat menemukannya dengan mudah. Sama seperti sistem operasi yang mengetahui lokasi setiap file di dalam penyimpanan. Nah, inilah merupakan konsep dan cara kerja dari file system. Pada file system, seluruh file disimpan di dalam satu perangkat penyimpanan. Cara ini sederhana dan mudah untuk digunakan. Namun, jika barang yang dititipkan semakin banyak, kita tidak bisa lagi memasukkan barang ke dalam locker karena kapasitasnya udah penuh. Ketika kapasitas penyimpanan habis, perusahaan harus meningkatkan kapasitas perangkat penyimpanan atau memindahkan data atau barang ke perangkat atau lemari yang baru. Nah, cara ini kurang praktis jika jumlah data atau jumlah barang itu akan terus bertambah. Masalah lainnya, jika ruang penitipan tersebut mengalami kebakaran, banjir, atau kerusakan lainnya, maka seluruh barang yang ada di dalamnya bisa rusak atau tidak dapat diakses lagi. Hal inilah yang menjadi tantangan ketika file system digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar atau big data. Solusinya adalah dengan menggunakan distributed file system. Jika jumlah barang yang dititipkan pelanggan semakin banyak, misalnya ada satu pelanggan yang baru ingin berlibur dan membawa beberapa tas berisi pakaian, sepatu, serta makanan, karena jumlah barang yang dibawa tersebut terlalu banyak, satu loker aja nggak akan cukup. Akhirnya, petugas membagi barang tersebut ke beberapa loker yang berbeda. Misalnya, tas yang berisi pakaian disimpan ke loker A, kemudian sepatu sandal disimpan di loker B, atau tas kresek yang berisi snack atau makanan ringan disimpan di loker C. Semua loker tersebut bahkan bisa berada di ruangan yang berbeda. Walaupun barang tersebar, petugas memiliki daftar lokasi setiap bagian. Ketika pelanggan ingin mengambil kembali barangnya, petugas akan mengambil seluruh barang dari semua loker tersebut, kemudian menggabungkannya kembali, sehingga pelanggan menerima seluruh barangnya dengan lengkap. Nah, inilah cara kerja dari distributed file system. Dalam sistem, sebenarnya barang-barang tersebut diibaratkan sebagai file yang berukuran besar dan dipecah menjadi beberapa bagian yang disebut blok. Setiap blok kemudian disimpan pada komputer yang berbeda atau disebut node di dalam jaringan. Selain itu, setiap blok biasanya juga memiliki salinan di komputer lain. Jadi, apabila salah satu komputer mengalami kerusakan, data masih bisa diambil dari salinannya, sehingga tetap aman dan tetap dapat diakses. Oleh karena itu, distributed file system itu lebih cocok untuk digunakan untuk big data, karena mampu menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar, mudah diperluasannya dengan menambah komputer baru, serta tetap bisa diakses meskipun salah satu komputernya mengalami kerusakan. Jadi, perbedaan utamanya adalah file system menyimpan seluruh data pada satu perangkat penyimpanan, sedangkan distributed file system membagi data ke beberapa komputer dalam satu jaringan, sehingga lebih mudah diperluas dan lebih tahan terhadap kerusakan. Demikian penjelasan saya mengenai file system dan distributed file system menggunakan analogi loker penyimpanan barang. Terima kasih telah menyimak
video ini. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan mudah dipahami.